Pembacaan Alkitab dari 2 Tawarik pasal yang ke-30. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua, karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup, dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel dari Beersheba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, "Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Israel, maka Ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sehingga Ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu, bila mana kamu kembali kepadanya. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Asyir, Manasye, dan Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar, untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan yang kedua. Lalu bangunlah mereka menjauhkan mezbah-mezbah yang ada di Yerusalem. Juga semua mezbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Mereka berdiri pada tempatnya menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing, sesuai dengan Taurat Musa, abdi Allah itu. Para imam menyiramkan darah
yang diterimanya dari orang-orang Lewi. Sebab ada banyak di antara jemaah yang tidak menguduskan dirinya, sehingga menjadi tugas orang Lewi untuk menyembelih domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya bagi Tuhan, karena ia tidak tahir. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Isakar, dan Zebulon, tidak mentahirkan diri, namun mereka memakan Paskah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. 7 hari lamanya, orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi dengan kesukaan yang besar, sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama 7 hari sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian seluruh jemaah sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria. Sebab Hizkia, Raja Yehuda, telah menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri. Seluruh jemaah Yehuda bersukaria, juga para imam dan orang-orang Lewi dan seluruh jemaah yang datang dari Israel, serta orang-orang asing, baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu, para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Demikian. Kami lanjutkan dari 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 33. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu. Maaf Pak Murji, saya salah ini. 1 Korintus ya Pak. Saya ulang 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus 11 ayat 1 sampai. Iya, 1 pasal Pak. 1 pasal. Saya ulangi. 1 Korintus 11. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku
dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sedang pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Murji. Ya, kita akan mendengarkan renungan pun pagi langsung dari Gembala kita, Pastor Joseph Pauljang. Silakan, Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh belas kasihan, dan dengan penuh ketekunan. Ya, harus tekun, jangan hangat-hangat tahi ayam, ya, jangan suam-suam kuku, jangan hangat-hangat tahi ayam, dan jangan murahan, ya. Mungkin Anda 1-2 kali Anda bisa kalah, sehingga Anda 1-2 kali bisa terjatuh. Tapi terus kejar, ya, kejar terus. Sekali, 2 kali, 7 kali, 10 kali, 100 kali Anda melakukan firman Tuhan, akhirnya pokoknya dengan semangat, terus ada firman Tuhan lakukan. Jangan bikin excuse. Kalau salah minta ampun. Ya, jangan bikin excuse, saudara. Salah minta ampun cepetan. Terpuruk, besok bangun lagi. Langsung bangun lagi. Waduh, saya berasa munafik, enggak. Karena begitulah perjuangan kita melawan darah dan daging. Ya, itulah perjuangan kita melawan darah dan daging, saudara. Terpuruk, bangun lagi. Terpuruk, bangun lagi. Berapa kali? Ya, berkali-kali. Ya. Berkali-kali. Ya. Orang Israel itu jatuh bangun, ya, orang Yehuda. Tetapi mereka, ya, akhirnya sampai dengan hari ini, ya, 3.500 tahun, bayangin. 3.500 tahun. Akhirnya mereka sampai juga, ya. Mereka bisa menjadi sebuah bangsa lagi. Tetapi selalu, ya, selalu ada proses. Saudara, pada kenyataannya kan ketika kita menjadi Kristen, lebih banyak jatuhnya daripada bangunnya. Lebih banyak salahnya, lebih banyak gagalnya. Karena kompromi kan. Itu fakta, saudara. Artinya Anda belum lahir baru. Lebih banyak Anda melakukan kesalahan daripada nggak salahnya. Tetapi jangan berhenti. Ya, tanya datang lagi Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Pada kenyataannya Anda lebih banyak memberikan teladan yang tidak baik. Ya, atau melakukan hal yang kurang baik. Makanya jangan menghakimi. Suatu ketika, saudara, ya, ada seorang di komunitas kita yang kalau di Belanda ini kan kumpul kebo biasa, ya, kumpul kebo. Ya, kumpul kebo itu maksudnya ini, ya, apa namanya, samenleven, tinggal bersama, ya. Terus apa namanya, orang Indonesia dengan orang bulenya, ya. Kemudian ada yang nggak suka, ya, ada yang nggak suka. Lalu orang ini laporin ke saya, itu kumpul kebo loh.
Ya, gimana? Itu memang kita kan tempat orang berdosa, saya bilang. Kecuali dia khotbah ya nggak boleh kumpul kebo. Kalau dia belum khotbah, dia datang sebagai jemaat, dia datang mau berdoa, mau ikut, masa nggak boleh. Terus dia penasaran orang ini ya. Suatu ketika si bule sama si cewek yang kumpul kebo ini cium-ciuman di kamar di deket dapur kamar mandi itu ya di deket di tumbangan kita biasa itu ya biasa berkumpul. Lalu temannya bilang, saya tadi lihat dia cium-ciuman. Saya geli dalam hati ya. Ini orang sudah 50 tahun ya. Terus mereka sama-sama janda, sama-sama duda. Saya cium-ciuman emang kenapa? Mereka kan jemaat, kalau dia sudah khotbah nggak boleh. Saya bilang, ya saya cuma diam saja. Saudara, orang yang nuduh ini, dia sendiri sering check-in di hotel, saudara. Orang yang nuduh dia ini juga sering check-in di hotel. Terus dalam hati saya sampai gedek-gedek ya. Kamu berusaha menyingkirkan orang ini dari komunitas kita. Kamu sendiri sering check-in. Ya, banyak yang seperti itu ya, saudara ya. Itulah sebabnya saya nggak pernah nanya masa background kamu seperti apa. Tetapi kalau kamu sudah, ya, kalau kamu sudah khotbah, tentu kita mengharapkan kamu bisa jadi teladan. Ya artinya jangan sampai dosa-dosa yang seperti itu masih ada padamu ya. Ada kecemaran-kecemaran itu ya jangan kelewatan. Ya masih zina, masih ya. Kalau ya jangan ya. Saya tidak akan menanya masa lalu kamu. Kita semua, saya punya masa lalu. Kita semua punya masa lalu. Kita kumpul di sini. Kita bekas pendosa. Dan mungkin ada beberapa yang juga yang orang baik-baik saja. Tapi kalau saya mah pendosa. Cuma jangan sekarang bikin dosa lagi. Misalnya sekarang nih saya ternyata masih berzina. Ya Anda harusnya jangan di sini lagi kalau Anda menemukan saya berzina sekali gitu ya ketemu nih. Saya itu ternyata saya pacaran sama perempuan lain. Ya, kamu jangan kumpul di sini lagi, bahaya. Pak, tinggalkan, karena saya seorang pemimpin, saya seorang gembala, saya seorang pengajar, harus hidupnya jadi teladan. Tapi kalau dia bukan pengajar, dia jemaat biasa, itu namanya belum tentu masuk surga juga kok. Orang dia jemaat biasa, orang cuma datang simpatisan, ya biar. Masa kamu mau punya jemaat orang suci semua, malaikat semua? Ya, kan tidak mungkin. Apalagi kan Tuhan Yesus datang ke dunia kan kepada orang berdosa. Kitanya jangan berdosa. Tetapi orang yang kita layani kan orang-orang berdosa semua. Ya, nah makanya dari itu kita nggak bisa paksa mereka. Saya tidak bisa paksa Anda yang jemaat biasa untuk hidup di dalam kekudusan. Sekali lagi, ini bukan masalah dosa nggak dosa, boleh nggak boleh. Ini masalah adalah konsekuensi dalam hidupmu. Saya nggak bisa memaksa, tapi saya kasih tahu, saya ajari hidup dalam kekudusan. Itulah karakter ilahi ya, hidup dalam kekudusan, iman, pengharapan, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Itu adalah karakter dalam kerajaan sorga. Tetapi yang saya tekankan selalu adalah setiap aksi ada konsekuensi, saudara. Ya. Nah, makanya di dalam perkumpulan kita ini kita merayakan Paskahnya. Ya, kita merayakan Paskahnya Tuhan Yesus. Yaitu kita mau saling berkorban satu sama lain. Paskahnya Tuhan Yesus. Yaitu kita mau saling memberi. Bukannya menghakimi, ya, tapi memberi. Kita mau merayakan Paskahnya Tuhan Yesus dengan memecah roti kehidupan kita dengan sukacita dan dengan benar. Memecah roti itu ketika Anda berbagi, bukannya sambil misui, saudara. Jangan kamu nolong orang sambil misui orang itu. Sambil menghakimi maksudnya ya. Sambil menghakimi, kamu ini pendosa, begini-begini, saya capek nolongin kamu. Kalau kamu nggak mau tolong, bilang nggak mau tolong, nggak usah dimarahin. Ya, beda kalau sanggam, bandel, saya marahin.
Kenapa? Karena saya peduli. Yang namanya tak marahi Sanggam itu, oh, hebat saya kalau marahi Sanggam, saudara. Bandel, tapi Tuhan akan pakai Sanggam suatu hari nanti ya. Lihat saudara, Tuhan akan pakai dia, saudara ya. Saya melihat ya ada sesuatu. Cuman bandelnya itu nanti harus disabetin terus itu ya. Beda saudara ya. Karena saya ada tujuannya, saya marahi, bukan mengeluh. Saya tidak mengeluh saudara. Saya tidak mengeluh ketika saya sabar sama kalian. Cuman ketika saya tegur, ya, kalau Anda terima, jadi nanti. Kalau nggak terima, ya susah, mutung. Saya nggak pernah ngusir kamu jangan di sini lagi, nggak bisa saudara. Bahkan orang-orang yang sudah ribut dengan saya pun tetap saya himbau datang kemari. Tidak apa-apa, mungkin kamu tidak bisa ikut aktif lagi, tapi kamu datang kemari, tetap dengarkan firman, tetap bantu sini, jangan minggir, ya, nggak usah. Kalau saya menegur, bukan saya itu membenci, terus nggak usah, enggak ya, jangan takut. Ya kalau saya tegur itu ya, jangan takut saudara ya. Saya tegur kesal hati kan bisa boleh, tetapi jangan takut. Ya, bahkan musuh kita aja si Agustan kita rawat kok, apalagi kalian, ya kan? Agustan itu yang membunuh saya kita rawat, masa kalian enggak, ya kan? Itu ya saudara ya. Jadi disinilah tempat kita merayakan Paskah kita setiap hari. Kita merayakan Paskah kita setiap hari, perjamuan Paskah kita setiap hari. Ya, ada diakonia, ada sembako, ada beasiswa, yang berlebih berbagi, yang Anda kurang nikmati. Tetapi jangan lojoh, jangan kurang ajar, jangan ngelunjak, ya kan? Nah, tadi kan yang 1 Korintus 11, kamu tidak merayakan perjamuan Tuhan dengan layak, nanti kamu tampak serakah. Jangan, secukupnya. Saudara, saya pernah sering cerita ya, saudara ya. Saya pernah dibantu sama Pastor Daniel ya selama 6 bulan ya. Waktu ya Edwin Marcel tahu ya, kita nggak seberapa uang dari pemerintah Belanda waktu kita masih dalam sebuah ini ya, di Belanda tahu lah, mereka tahu kehidupan saya ya dulu ya. Maka selama 6 bulan Pastor Daniel bantu saya, saudara ya. Terus saya tiba-tiba donasi kelas-kelas saya, monetasi di YouTube, cukup saudara ya, bisa sampai 1.800 sampai 2.400. Jadi saya telepon sama Pastor Daniel kalau kirim itu sebulan itu 1.000 sampai 1.250 rutin ya. Ini saya bilang sama Papi, sudah cukup. Loh, kalau kamu kurang enggak apa-apa. Nanti Papi carikan lagi. Jangan, Bi, sudah cukup. Papi bantu yang lain. Saudara, saya merasa malu ketika saya dibantu terus sementara saya cukup. Sebab di Belanda ini ya, saat itu ya, sampai kemarin saya itu kena masalah pajak, tagihan listrik, apa-apa yang aneh-aneh ya. Kalau di Belanda kan begitu. Kalau mereka yang salah, administrasinya biasa di mana-mana di seluruh dunia ya, sama di Indonesia juga sama. Yang dikenakan customer yang disalahkan. Jadi saya tiba-tiba dapat tagihan banyak sekali ya saudara ya. Tapi apa namanya, sebelum itu kita cukup, selalu cukup ya, berlimpah malah. Bahkan saya sempat itu ya, saya bagi-bagi juga. Kalau saya lebihan, saya ini ya, saya share juga. Saya nggak pernah telan sendiri. Ya, saya kembali ke Kedamaris kadang-kadang ya, saya kembali ke Kedamar Kasih, Kebun Pagi juga ya. Termasuk beberapa yang saya lihat, oh ini butuh buat sekolahnya, oh ini butuh buat ininya. Sebelum kita punya ada beasiswa segala macam ya, itu saya share segala macam. Jadi ketika saya cukup, saya bilang, sudah cukup nih. Sudah cukup Papi, jangan ditambah lagi. Saudara harus tahu rasa cukup. Perjamuan Paskah, perjamuan Tuhan yang benar itu adalah disertai rasa cukup, saudara. Jadi jangan sampai kamu punya uang cukup, kamu punya kehidupan yang cukup, lalu kamu masih minta-minta terus. Minta sana, minta sini, mumpung orangnya baik-baik, dimintain boleh, lalu kamu mintain semua. Saudara, ketika kamu melakukan itu, ya,
Alam semesta ini adil, saudara. Rezekimu ditutup. Rezekimu ditutup. Jangan tak percaya, saudara. Kenapa hari ini saya selalu beruntung? Kamu tanya tuh Marcel, Edwin, segala macam ya yang ada di sini ya. Kenapa saya selalu beruntung? Jangankan kenapa parkir aja saya beruntung, saudara. Saya nggak pernah nggak dapat tempat parkir kalau tempatnya penuh ya. Walaupun parkir apa, sampai Peter, sampai gedek-gedek Peter itu ya, Peter yang bule itu, yang tinggi besar itu. Sampai ngeliat gitu. Dia nggak pernah ribut kalau cari parkir, dia tenang aja. Saya bilang gitu. Saya muter sekali, 2 kali, yang ketiga pasti dapat. Selalu begitu ya. Tadi juga sama, kita ngerayakan ulang tahunnya Ana, kita makan es krim ya siang-siang. Penuh memang summer ya, jadinya penuh ya. Penuh, kita makan es krim murah ya, habis 14 euro. 14 euro. Ya, makan es krim habis 14 euro itu 300.000 sudah makan es krim berempat. Ya kalau di Indonesia ya banyak, kalau di sini ya berempat ya cukup lah ya makan es krim 14 euro. Enak sekali es krimnya, pistachio, kacang dan segala macam es krim yang aneh-aneh di Indonesia nggak ada. Saya muter sekali, 2 kali ya pasti dapat parkir. Ya selalu beruntung ya saudara ya. Selalu ada keberuntungan. Kenapa? Karena saya selalu disertai dengan rasa cukup. Ya, saya ini lagi ada tagihan pajak, tagihan listrik, ya tagihan aneh-aneh ya, yang sebenarnya bukan ininya kita, bukan kesalahannya kita, tapi tetap harus dibayarkan. Jadi boleh dicicil ya. Saya sampai ngomong kemarin dipanggil sama kantor Kemente itu kayak kantor kecamatan gitu ya, mau dibantu. Terus saya dipaksa terima tunjangan sosial, saya bilang saya nggak mau, saya bilang nggak mau, saya kerja, cariin saya kerja. Terus anaknya dibujuk ya, ayo terima, nggak mau, kita maunya kerja, kalau nggak mau kamu carikan aku kerjaan, aku tak kerja, kamu sudah kerja 10 jam, nggak apa-apa, aku nambah kerja lagi 4 jam. Lu kan nggak umum, kita di Indonesia kita biasa kerja begitu, saya bilang begitu ya. Akhirnya anak apa namanya di ini ya, apa namanya dicari-carikan kerjaan, ya entah apa tuh di apa namanya nemenin orang tua ya, nemenin orang tua apa yang kesepian itu ya, ngobrol-ngobrol gitu ya, nemenin di rumahnya ya, saya ngobrol ya, banyak orang kesepian ya di Belanda ya. Di Belanda itu banyak orang kesepian. Kalau sudah tua, udah umur 70, 80, mereka kan nggak mau ke panti jompo karena rumahnya mereka ada kenangan nostalgia dengan suaminya, dengan apanya gitu ya. Jadi mereka di panti jompo tuh nangis, stres. Nah, tapi di rumah mereka kesepian. Nah, jadi nanti itu kerjanya Ana ya, temenin. Kerjaan saya nanti supir taksi, saudara. Saya jadi supir taksi nanti mulai bulan Juli ya, mulai bulan Juli saya jadi supir taksi. Nah, seneng ya, saudara ya, disertai rasa cukup. Terus kemarin ada yang nelpon, kasihan. Aduh, jangan kasihan. Saya masih muda, saya masih ganteng, masih gagah perkasa. Nambah kerjaan nggak apa-apa, anak saya dua-duanya sudah besar. Ya, anak-anak saya duanya sudah besar. Malah anak saya yang kecil kerja juga di Albert Heijn. Kerja juga jadi kasir ya di Albert Heijn. Jadi anak saya yang pertama kerja juga ya, kerja karena magang tapi kerja, dapat gaji juga. Jadi itulah rasa cukup. Kalau kurang ya jangan cengeng. Oh, tapi kan loh harus kerja. Karena saya masih punya banyak waktu. Nah, kalau saya melihatnya positif ya. Anak bisa ngotbai, bisa nginjilin oma-oma ini, ya, yang kesepian ini, saya bisa nginjilin itu ya, customer yang di Den Haag itu ya, yang penumpang-penumpang itu. Kalau saya sih melihatnya positif ya. Nah, saya nggak tahu kalau orang berpikir yang lain. Kenapa? Karena disertai rasa cukup. Jadi ketika tagihan datang, saya pernah jengkel, saya jengkel sekali saudara ya. Karena ini bukan kesalahannya kita, tapi itu saya melihat, ya. Saya melihat, wih, peluang. Kan bukannya itu yang kita kepengen. Bisa menjangkau langsung masuk ke person, saudara. Wah, ini dia nih saya melihat peluang. Tuhan bawa saya ke sana, kalau nggak saya nggak melihat peluang ini. Ya, dan sebenarnya ada kesaksian lainnya yang ajaib-ajaib ya, saudara. Saya sampai gedek-gedek. Nah, Tuhan baik. Tapi tekanannya memang berasa, saudara ya. Tekanannya memang berasa 14.000 utangnya, saudara saya ya. 14.000.
Tiba-tiba punya utang loh. Saya tiba-tiba punya utang 14.000 itu berapa saudara? 280 juta saya punya utang. Tiba-tiba punya utang 280 juta. Ya kita hidup sederhana itu apa tiba-tiba administrasi keluar. Centeng saya melotot matanya saudara. Wah gila. Tapi itu tadi ya. Baik ya saudara ya. Tuhan Yesus baik. Ya jadi alasannya karena kamu tuh nggak kerja normal. Saya bilang, YouTube saya itu menghasilkan 30.000 sebulan. Tak tunjukkan tuh ya, yang dari Damar Kasih, tak tunjukkan print-printannya. Ini semua, ini dari YouTube kita dapat sekian. Tapi karena dulu cukup, saya kan bayar pajaknya kan nggak besar. Tiba-tiba si akuntingnya entah kenapa, ditagihkan saya tagihnya pajaknya saja 5.000 saudara. Saya sampai melotot saudara ya, sampai kaget. Ini salah ngitung, saya yakin salah ngitung dia. Nah, ini yang soalnya 2 tahun saya bayar 5.000, tiba-tiba tahun ini saya bayar cuma 500. Terus saya kan bingung loh, 5.000 kan ke 500 10 kalinya, duit dari mana? Ya kan, padahal pemasukannya nggak berubah, nggak banyak berubah. Ini pasti salah nulis ini, dia salah laporin pembukuannya itu ya udah tua ya. Udah gitu kalau kita ngomong dia ngomong terus. Jadi kita ya udah jalan nggak tahu itu ya salah ya saudara ya. Nah jadi ya biasanya sih dikembalikan ya. Kalau kita ada koreksi enggak ini ada kesalahan pasti dikembalikan juga. Cuman kan sekarang pusing ini ya. Nah ada mujizat saudara ya. Kenapa saudara? Disertai rasa cukup ya. Disertai rasa cukup. Kalau kamu tidak rasa cukup, capek, ngeluh, selalu kurang. Kamu melihatnya itu bencana. Kalau saya mah tenang ya, kenapa? Ya satu bisa dikembalikan, keduanya ya bisa dikoreksi ya. Dan sebutan saya sih bersyukurnya kalau saya bayar pajak itu nggak kemana-mana kok. Ya, pajak itu jadi kok, listrik kita nggak pernah mati di sini, air kita selalu nyala, baik ya kan. Apa yang semua ya. Jalannya kita di depan nggak ada sampah, dirawat semua. Nggak dikorupsi kayak Indonesia. Ya apa, bikin proyek apa di Indonesia dikorupsi. Jadi memang kalau bayar pajak di Indonesia dulu nggak rela ya. Saya sih maklum ya, kalau Anda pada nyuri pajak itu ya tetap salah. Cuman saya maklum, kenapa nggak rela dicuri soalnya. Kalau di sini jujur ya pajaknya ya. Kita terima semua rakyat puas ya dengan pajaknya itu. Kecuali untuk yang bayar Arab-Arab ini ya. Orang-orang Islam ini memang kita nggak terima ya, karena orang Belandanya nggak dapat rumah, para asilum yang kurang ajar ini malah dikasih rumah. Jadi saya kan nolongin homeless yang orang-orang Belanda, kasihan saudara. Tapi kayak lagi saudara, inilah perjamuan Paskah. Komunitas kita inilah perjamuan Tuhan. Yang berlebih ayo bagi kepada yang berkekurangan. Yang berkekurangan sukacita terima. Tetapi jangan lunjak, jangan serakah, jangan tamak. Sertai dengan rasa cukup. Sertai, waktunya kamu diterima, nggak usah sombong. Terima, kamu butuh beasiswa, kamu butuh sembako, kamu butuh kuota pulsa, kamu butuh apa lagi? Ya, setahun sekali kita kasih tas, kasih sepatu baru. Terima, jangan sombong. Kalau ada yang butuh uang kontrakan, makanya kita batasi. Uang kontrakanmu tidak boleh lebih dari 1 juta. Kalau kontrakanmu harganya 2 juta, terus minta kita 1 juta, namanya kamu pengen hidup mewah dengan tanggungan yang lain. Jangan. Belajarlah sama saya. Ya. Memadankan diri. Ini saja cukup, gak apa-apa. Ya. Kita beli barang juga nggak usah baru. Saya beli jas. Nah, ini pakai jas ini ya. Bekas, saudara ya, 5 euro. 5 euro itu berapa? 100.000 ya. Beli jas, saya beli 5 pasang yang berganti-ganti ya. Nah, rasanya cukup, disertai dengan rasa cukup. Ya, jangan dengan keserakahan, ingin lebih bagus, jangan. Bahkan kalau penghasilanmu nanti nambah, tetaplah hidup sederhana sampai kamu bisa berbagi. Berbagilah, kemudian kamu bantu. Jangan lupa kalau kamu sudah terima, suatu ketika kamu berlimpah, kamu harus berbagi. Kalau kamu tidak berbagi,
nanti berkatmu tiba-tiba dikunci, saudara. Karena itulah hukum, itulah aturan perjamuan Paskah Tuhan. Lakukanlah ini untuk mengingat Tuhan Yesus. Berbagi hidup kita, berbagi rezeki kita, berbagi periuk nasi kita, berbagi empati kita, berbagi suka dan duka. Ya, tolong ingatkan untuk besuk Pak Tobing ya, sebulan sekali. Ya, kondisinya tolong tim besuk ya. Tim besuk kita punya nggak sih tim besuk? Masih aktif nggak? Saya lupa tim besuk. Tolong aktif ya, tolong jenguk Pak Tobing sebulan sekali. Itu kan bagian dari kita juga. Tuhan Yesus memberkati.